Jadi gini, Pak Andio dan teman-teman yang lain ya. Salah satu sektor yang juga saya rekomen ya, dan lumayan naik sih, itu adalah sektor poultry. Ayam ya, pakan ayam, ternak ayam, dan seterusnya. Nah, dan satu saham naik, Japfa. Tapi satu lagi kagak, Malindo ya. Jadi saya rekomendasi dua-duanya. Meskipun memang sejak awal saya juga udah kalau Pak Andio baca saya punya EIP, saya bilang saya lebih merekomendasikan Java daripada main. Kenapa? Karena Java ini lebih besar. Lebih besar artinya kinerjanya bisa lebih stabil dari kuartal ke kuartal. Kagak ada fluktuasi karena pengaruh penurunan atau kenaikan harga ayam broiler dan lain-lain. Begitu ya. Dan memang itu kemudian terjadi. Main pada kuartal tertentu, labanya naik tinggi, di kuartal berikutnya dia turun lagi. Java tidak terjadi seperti itu. Kalau dia labanya naik, ya udah labanya naik terus sampai akhir tahun. Alhasil harga sahamnya pun naiknya lumayan ya, sampai sempat tembus 2000, meskipun sekarang dia turun lagi. Karena kinerjanya di kuartal 1 2025 ini turun. Tapi penurunan yang dialami oleh Malindo lebih dalam, Pak Andio. Sehingga kemudian sahamnya pun balik lagi ke level sekarang ya. Nah, berapa itu tadi main? Ya, 7.000. Kok 7.720. Jadi dia itu dulu itu sempat naik sampai ini 900 ya. Saya sempat bilang dia mungkin bisa naik sampai 1.000 sekian. Ya tapi ya karena laporan keuangannya kurang bagus ya akhirnya dia malah turun lagi. Nah, dan sebenarnya begini Pak Andio, penurunan kinerja perusahaan-perusahaan ayam ini di kuartal 1 2025 ini tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Saya sendiri termasuk yang berpikir bahwa kinerja perusahaan poultry itu harusnya masih naik di kuartal 1 2025 ini. Karena apa? Karena masih ada momentum lebaran sama bulan puasa kan? Yang harusnya konsumsi ayam itu naik. Cuman kalau memang saya ingat-ingat lagi Pak Andio, waktu bulan puasa kemarin, itu memang entah bagaimana harga ayam di pasar itu nggak naik. Harga kebutuhan pokok tidak naik. Beritanya nggak ramai. Kenapa? Karena berita seperti itu kurang laku. Kalau misalnya harga ayam naik sampai 70.000 per kilo, harga cabai naik sampai 100.000 per kilo, kalau harga-harga kebutuhan pokok naik tinggi gitu ya, itu baru beritanya viral, Pak Andio. Karena orang tuh sukanya berita jelek gitu. Kalau berita harga ayam turun itu kan berita bagus. Ibu-ibu bisa beli murah ya kan. Nah tapi nggak ada beritanya. Tapi kalau harganya kagak naik, artinya apa? Permintaannya turun kan? Permintaannya turun, berarti menunjukkan apa? Daya beli masyarakat turun. Dan berita yang viral adalah kemarin itu terjadi deflasi. Dan ini sesuatu yang belum pernah terjadi sepertinya sepanjang sejarah Republik Indonesia, atau mungkin pernah terjadi tapi dulu banget. Situasi di mana bulan puasa tapi harga kebutuhan pokok tidak naik, tapi malah turun. Aneh gitu, seperti itu. Tapi itu berita bagus tentu saja untuk konsumen ayam. Tapi karena itulah ya, jadi ternyata kinerja perusahaan poultry termasuk Malindo itu turun. Nah, lalu soal MBG bagaimana Pak Andio? Ya, makan bergizi gratis. Ya, sebenarnya begini, waktu kemarin Japfa dan juga Main ini bisa naik meskipun IHSG turun, salah satunya karena sentimen MBG tersebut ya. Makan bergizi gratis tersebut. Tapi saya sudah sering bilang Pak Andio, sebenarnya kalau memang pemerintah nanti butuh pasokan telur, butuh pasokan daging ayam untuk program ini, yang ditunjuk itu bukan perusahaan swasta. Dan kalau memang Jakfa atau Malindo dapat proyek dari pemerintah terkait hal ini, mereka akan mengumumkannya. Mereka akan bilang ke kita gitu, kami dapat kontrak 1 triliun rupiah dari kementerian. Sekarang kan MBG ada menterinya sendiri ya, Kementerian Makan Bergizi Gratis gitu, senilai 1 triliun rupiah untuk mensuplai ayam gitu. Mana? Nggak ada, nggak ada. Pemerintah kita kan begitu Pak, kalau misalnya mereka ada proyek apa, mereka ada duit, dikasihnya ke siapa? Ke teman-teman mereka sendiri.
Ya nggak tahu siapa kita gitu loh. Ada tender-tender, tapi kan cuma formalitas doang. Ujung-ujungnya mah ponakan, saudara, temen, ya kan? Ya Malindo ini siapa pemiliknya? Apakah konglomerat? Apakah politisi? Bukan. Nggak akan dapat Pak, percaya sama saya. Japa juga sama gitu loh. Jadi yang dapat mereka-mereka sendiri. Atau paling begini, tetap mereka dapat, tapi nggak langsung sama pemerintah. Ada makelarnya gitu. Nah makelarnya ini yang kemudian dia ngambil untung gede banget gitu. Saudaranya si Pak pejabat ini dan seterusnya gitu loh. Artinya, enggak Pak. MBG ini tidak akan menaikkan kinerja perusahaan-perusahaan poultry di Indonesia, enggak. Sentimennya iya, dan kemarin memang harga sahamnya naik karena sentimen tersebut, tapi tidak akan berpengaruh secara fundamental. Nah, sayangnya di kuartal 1 kemarin aja yang harusnya dia naik karena ada momentum lebaran dan juga bulan puasa ya. Dia tapi ternyata dia malah turun. Ya kemungkinan di kuartal 2 ini akan turun lebih dalam lagi. Karena momen lebarannya sudah lewat. Satu-satunya yang positif adalah apa Pak Andio? Ya valuasinya masih murah sih, murah banget Pak Andio. Jadi kecuali kalau sampai rugi ya dia nggak akan sampai turun gitu. Jadi kalau saya bilang cut loss sih enggak, boleh di hold, tapi kayaknya sih nggak akan naik juga gitu loh. Jadi sementara ini Pak Andio tunggu aja dulu lah sampai kuartal 2 nanti. Ya tetap sih ada peluang misalnya kalau memang MBG-nya ini jalan juga ya, meskipun tadi saya katakan sekali lagi, perusahaan tidak akan secara langsung diuntungkan. Tapi kan tetap mereka itu, terutama Java ya, tapi main juga. Java main sama Cepin itu mensuplai, kalau nggak salah Pak Andio, sampai 70% dari peredaran ayam dan juga telur di Indonesia. Jadi meskipun yang dapat lelang tendernya itu saudaranya Bapak pejabat siapa gitu. Tapi tetap mereka belinya dari dia juga gitu. Dari Cepin juga, dari Java juga, dari Malindo juga. Jadi mungkin tetap ada mereka dapat keuntungan dari situ gitu. Kita lihatlah nanti sampai kuartal 2. Cuman ya harus realistis Pak Andio, kalau nanti di kuartal 2 kinerjanya masih turun ya jual seperti itu. Cukup ya Pak Andio ya. Oke.